Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nehuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, kami puji dan muliakan nama-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di akhir pekan ini, di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Sabtu 8 Maret 2025, tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 19, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Berdoalah untukmu dan orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, atas semua hal yang terjadi dalam hidup kita, sering kali kita datang mengadu kepada Tuhan melalui doa, baik untuk mengucap syukur maupun untuk memohon pertolongan atas masalah yang kita hadapi. Karena itu doa disebut sebagai napas orang beriman. Namun, pernahkah kita melihat masalah orang lain dan membawanya dalam doa kita? Sering kita hanya membawa kepedihan yang kita rasakan tanpa melihat kepedihan orang lain. Tidak demikian dengan Daniel. Daniel mengadu kepada Tuhan melihat kepedihan dan penderitaan yang dialami bangsa Israel di pembuangan Babel. Daniel tidak berdoa untuk mengadu dan memohon pertolongan Tuhan atas kepedihannya sendiri. Daniel dalam doanya memohon kepada Tuhan untuk bangsa Israel dengan berkata, Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Nats renungan hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Daniel dalam hal ini tidak serta-merta mengajukan permohonan. Sebaliknya ia bersedia merendahkan diri dan memohon pengampunan atas dosa-dosa bangsa Israel. Melalui doanya, Daniel berharap Allah mau mengembalikan dan menegakkan kekudusan namanya. Doa yang disampaikan Daniel didengar oleh Tuhan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Kores, Raja Persia yang menaklukkan Babel pada waktu itu. Tuhan mengembalikan umatnya ke Yerusalem dari pembuangan tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, belajar dari doa Daniel kita patut melihat bagaimana kita berdoa selama ini. Terlebih karena doa adalah napas hidup orang beriman. Seperti udara yang digunakan untuk bernapas oleh semua makhluk, begitu juga doa yang kita panjatkan seharusnya juga berdampak untuk kebaikan orang lain di sekitar kita, bukan hanya untuk keperluan dan kebaikan kita saja. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah yang sudah berkarya pada masa lampau tidak berhenti berkarya juga pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Karyanya akan hadir dalam dunia ini dengan berbagai cara dan bentuk sebagai wujud konkret dari kedaulatannya. Sebab itu, doa Daniel menjadi inspirasi agar kita selalu bersandar dan berpengharapan kepada Allah yang hidup. Karena ia adalah Allah yang mengasihi dan Allah yang peduli dengan umatnya. Berdoalah untukmu dan orang lain. Amin. Mari kita nyanyikan buku Wende 814 ayat 3
saya ajari Tuhaku. Di bagasan ho Tuhaku, boy marlas ni roha ho sambing ha porusaku ho mapalua hona pargogoy maaw Tuhaku ay masay galedoa unang lomo ni rohaku lomo ni roha masaw. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, kami puji dan muliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya kami umat-Mu menjadi umat yang peduli kepada orang-orang di sekitar kami, peduli akan kepedihan dan penderitaan mereka. Kami tidak hanya memohon pertolongan Tuhan untuk diri kami sendiri, tetapi kami juga memohon untuk orang-orang lain, orang-orang di sekitar kami, sehingga setiap orang mengenal Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih, dan setiap orang menyembah Engkau bertekuk lutut hanya kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, di akhir pekan ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, jalanilah kehidupan ini di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kasihilah sesamamu dan perbuatlah yang terbaik untuk semua orang. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.